Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Impossible. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang selamat dari tsunami terbesar di Asia Tenggara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dimulai dengan keluarga Bennett yang terbang menuju Thailand untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Keluarga kecil Spanyol ini terdiri dari Henry, Maria, Lucas, Thomas, dan Simon. Namun mereka tinggal di Jepang karena pekerjaan Henry. Di pesawat, Henry, Maria, dan Simon duduk bersama, sedangkan Lucas dan Thomas duduk terpisah di belakang. Thomas mengeluh kepada Maria karena Lucas tidak mau berbicara dengannya. Maria pun bertukar tempat duduk dengan Thomas. Maria menasehati Lucas agar bersifat lebih baik kepada adiknya. Setelah mendarat, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil menuju penginapan di daerah Khao Lak. Mereka disambut oleh pemandu tur yang meyakinkan bahwa tempat itu sangat cocok untuk liburan keluarga. Mereka menginap di Orchid Resort Beach, sebuah penginapan tepi pantai dengan pemandangan laut yang indah. Malam harinya, mereka makan malam romantis dan menerbangkan lampion. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari Natal, Henry dan Maria membangunkan anak-anak untuk memberikan hadiah. Hari itu dihabiskan dengan bermain bola di pantai dan menyelam untuk menikmati pemandangan bawah laut. Setelah lelah bermain, mereka tidur cepat malam itu. Simon yang tidak bisa tidur ingin melihat bintang, tetapi Maria menyuruhnya berbaring sambil memikirkan hal menyenangkan. Keesokan harinya, Lucas, Thomas, dan Simon bermain di kolam renang. Maria melihat Henry tampak gelisah. Ternyata Henry baru saja menerima kabar bahwa kontrak kerjanya di Jepang tidak akan diperpanjang. Maria pun menenangkan Henry dengan mengatakan bahwa dia bisa kembali bekerja sebagai dokter, tetapi di Spanyol bukan di Jepang. Setelah pembicaraan itu, Henry bergabung bermain dengan anak-anak di kolam, sementara Maria bersantai membaca buku. Tiba-tiba, listrik mati dan angin kencang menerbangkan kertas di buku Maria. Ketika Maria mengambil kertasnya, dia melihat burung-burung terbang menjauhi laut. Kemudian terdengar suara gemuruh, bumi bergetar dan gelombang air laut yang sangat tinggi terlihat menghantam daratan. Semua orang termasuk Henry yang menggendong Thomas dan Simon berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak memanggil Lucas. Namun gelombang air bergerak lebih cepat dan menyapu mereka semua. Maria pasrah ketika gelombang tinggi menerjangnya. Mereka semua berjuang agar tidak tenggelam dalam pusaran air, sementara tubuh mereka terbentur berbagai benda di dalam air. Maria berhasil berpegangan pada sebuah pohon, tetapi kemudian mendengar teriakan Lucas yang meminta tolong karena terbawa arus. Maria melepaskan pegangannya dan berusaha meraih Lucas. Arus deras menyeretnya hingga dadanya tertusuk cabang pohon. Mereka berdua akhirnya berhasil berpegangan pada kasur mengambang, namun kasur itu menabrak pohon sehingga mereka kembali terpental ke air. Tidak lama kemudian, gelombang susulan datang. Maria dan Lucas yang semakin terpisah berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Setelah situasi yang sangat menegangkan, mereka berdua akhirnya berhasil bertahan dengan berpegangan pada pohon kelapa sambil menunggu air surut. Saat air mulai surut, mereka berjalan mencari daratan yang tidak tergenang air. Setelah air tidak lagi menutupi tubuh mereka, Lucas terkejut melihat ibunya terluka parah di dada dan di kaki. Darah terus keluar dari luka di kaki Maria. Maria kemudian menutup lukanya menggunakan akar pohon.
Khawatir akan ada gelombang susulan lagi, Lukas dan Maria berencana memanjat pohon besar di dekat mereka. Namun saat berjalan, mereka mendengar suara tangisan anak kecil. Maria ingin mencari dan menolong anak itu, akan tetapi Lukas memintanya untuk menyelamatkan diri mereka terlebih dahulu karena mereka juga butuh pertolongan. Tapi Maria tidak bisa mengabaikan teriakan itu karena berpikir mungkin itu Thomas atau Simon. Lukas pun berteriak bahwa Thomas dan Simon mungkin sudah meninggal. Maria menjawab, meskipun bukan anak-anaknya, setidaknya mereka bisa membantu menyelamatkannya. Akhirnya mereka mencari anak itu dan menemukannya tertimbun jerami dan sampah. Lukas menenangkan anak yang bernama Daniel itu, lalu menggendongnya menuju pohon. Setelah berhasil membawa Daniel naik ke atas pohon, Lukas membantu menopang ibunya agar bisa ikut naik. Lukas menahan pijakan Maria sekuat tenaga. Sementara Maria memaksakan kakinya untuk kuat membawa tubuhnya naik ke atas pohon. Singkat cerita, air terus surut hingga permukaan tanah mulai terlihat. Mereka samar-samar mendengar langkah kaki beberapa warga setempat. Lukas segera berteriak memberitahu keberadaan mereka. Maria sendiri tampak sangat kesakitan ketika warga menariknya untuk dibawa ke pemukiman. Karena luka di kakinya semakin parah, Maria akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika Maria sadar, warga kemudian memberinya pakaian ganti. Beberapa pria datang membawa bekas pintu untuk menandu Maria naik ke mobil. Maria berpesan kepada Lukas agar orang-orang tidak membawanya pergi tanpa Lukas. Dia juga menanyakan Daniel, tetapi Lukas tidak melihatnya karena terlalu fokus pada Maria. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Lukas melihat banyak korban lain yang masih tergeletak di pinggir jalan dan mobil di depannya membawa tumpukan mayat. Setibanya di rumah sakit, Lukas terkejut melihat tempat itu penuh sesak. Bahkan koridor dan halaman dijadikan tempat merawat pasien dengan tenda darurat. Lukas melihat berita di televisi tentang keganasan tsunami. Maria dimasukkan ke ruangan untuk mendapat penanganan. Tak lupa, Lukas berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya. Lukas kemudian panik ketika Maria tiba-tiba menggigil kedinginan. Untungnya, dokter segera datang, lalu Maria dipindahkan ke bangsal bersama pasien lain. Melihat perawat di sana sangat sibuk, Maria meminta Lukas membantu korban lain semampunya. Awalnya, Lukas menolak karena tidak ingin meninggalkan ibunya. Tapi Maria meyakinkan bahwa dia tidak akan kemana-mana. Lukas pun mulai berpikir apa yang bisa dia lakukan. Seorang pria yang sedang mencari anaknya kemudian mendekati Lukas. Lukas akhirnya membantu pria itu mencari anaknya. Lukas mengelilingi rumah sakit dan menanyakan pada setiap orang. Selama pencarian, banyak juga orang lainnya yang meminta bantuan Lukas untuk mencari anggota keluarga mereka. Setelah cukup lama mencari ke berbagai sudut, Lukas akhirnya menemukan anak pria itu. Pertemuan ayah dan anak itu membuat Lukas merasa senang. Lukas kemudian bergegas menemui ibunya untuk memberitahu apa yang telah dia lakukan. Namun, Lukas kaget melihat ranjang ibunya kosong dan akan digunakan pasien lain. Lukas yang bingung dan panik berteriak memanggil ibunya. Seorang perawat lalu menghampiri dan menjelaskan bahwa ibunya mungkin dipindahkan. Perawat itu berjanji akan membantu Lukas mencarinya. Lukas kemudian dibawa ke tempat penampungan anak-anak. Di sana, dia dimintai keterangan tentang data dirinya serta ibunya. Sementara itu, ayah Lukas yaitu Henry tengah berjalan di sekitar pantai mencari keberadaan Lukas dan Maria. Henry sangat berharap bisa menemukan mereka. Dua anak lainnya yaitu Thomas dan Simon sudah dia temukan dalam keadaan selamat setelah berhasil naik ke atas pohon. Henry masuk ke kamar hotel untuk beristirahat bersama Thomas dan Simon yang sudah menunggunya. Thomas bertanya apakah Henry sudah menemukan Lukas dan ibu mereka. Henry menjawab bahwa dia akan terus mencari. Saat itu sedang dilakukan evakuasi korban untuk pindah ke daerah pegunungan yang lebih aman.
Henry meminta Thomas untuk membawa dan menjaga Simon ke pegunungan bersama para korban yang lain. Sementara itu, Henry akan menyusul setelah menemukan Maria dan Lucas. Thomas sempat menolak karena merasa takut. Dia belum pernah menjaga seseorang. Tapi Henry berusaha meyakinkan Thomas. Henry menjelaskan bahwa mereka bertiga sudah bersama, tetapi Lucas dan Maria mungkin sedang kesulitan sendirian. Akhirnya, Thomas setuju pergi bersama Simon ke pegunungan tanpa Henry. Henry mencoba meminjam ponsel untuk menghubungi keluarganya di Spanyol, tapi dia tidak mendapatkan pinjaman karena pemilik ponsel berkata baterainya hampir habis. Setelah Henry menaikkan kedua anaknya ke mobil, dia berjanji akan segera menyusul mereka. Henry juga meminta tolong kepada seorang wanita yang duduk di sebelah anak-anaknya untuk menjaga mereka. Meskipun dalam gelap, Henry melanjutkan pencarian istri dan anak sulungnya. Dia sempat tersesat sampai akhirnya sampai di jalanan utama. Dia kemudian ditemukan oleh mobil yang akan pergi menuju tempat pengungsian. Henry pun akhirnya ikut bersama mereka. Di tempat pengungsian, dia bertemu pengungsi lain yang juga bingung mencari anggota keluarga. Seorang pria bercerita bahwa dia memaksa istrinya berlibur Natal ke Thailand, padahal istrinya sedang cedera kaki. Kini dia belum menemukan istri dan anaknya. Henry kemudian bercerita bahwa dia berhasil menemukan dua anaknya, tetapi istri dan anak sulungnya belum ditemukan. Pria itu bertanya apakah Henry sudah menelpon keluarganya. Henry menjawab dia tidak punya ponsel. Pria itu lalu meminjamkan ponselnya. Henry pun segera menelpon keluarganya untuk memberitahukan bahwa Maria dan Lucas belum ditemukan, tetapi ia berjanji akan mencari ke semua tempat. Mendengar perkataan Henry, pria itu ingin ikut berkeliling juga bersama Henry untuk mencari keluarganya. You can't leave it like that. Tell her fine, okay? I don't know what I'm gonna do because it's night time. Di sisi lain, Lucas masih belum mendapat informasi keberadaan ibunya. Perawat yang membawanya ke sana kemudian membawanya menemui pengurus penampungan. Lucas ditunjukkan beberapa barang milik orang yang sudah meninggal dan diminta untuk mengenali apakah ada barang milik ibunya. Setelah melihat barang-barang itu, Lucas menjawab tidak mengenali barang-barang itu. Sadar ada yang salah, perawat itu membawa Lucas menemui seorang pasien bernama Muriel Barnes yang ternyata itu adalah Maria. Lucas sangat senang akhirnya bisa bertemu ibunya lagi. Suster menjelaskan bahwa catatan medis Maria tampaknya tertukar dengan pasien lain yang sudah meninggal. Kondisi Maria sangat lemah setelah operasi luka di dadanya. Dokter menunda operasi luka di bagian kaki karena Maria kehilangan banyak darah. Namun operasi akan segera dilakukan setelah kondisinya membaik. Sementara itu, Henry dan teman barunya dari pengungsian mulai mencari dengan mendatangi berbagai tempat penampungan dan semua rumah sakit korban. Namun Henry tetap tidak menemukan Maria dan Lucas. Kemudian secara kebetulan Henry melihat mobil yang membawa Thomas dan Simon serta wanita yang dia mintai tolong untuk menjaga anak-anaknya. Henry mendekati wanita itu menanyakan Thomas dan Simon. Wanita itu mengatakan bahwa anak-anak dipisahkan dari orang dewasa oleh petugas. Saat itu, Thomas dan Simon berada di mobil bersama korban anak-anak lainnya. Di rumah sakit, Lucas melihat Daniel, anak yang pernah dia dan ibunya tolong. Daniel terlihat sudah bersama seseorang yang kemungkinan adalah ayahnya. Lucas ingin memberitahu ibunya tentang Daniel, tetapi kondisi Maria semakin memburuk. Perawat datang menenangkan Lucas dan memberitahu bahwa ibunya akan segera dioperasi. Singkat cerita, Henry dan temannya akhirnya tiba di rumah sakit tempat Maria dan Lucas berada. Henry turun untuk memeriksa ke dalam, sementara temannya menitipkan beberapa nama untuk dicarikan juga. Henry meminta sopir menunggu karena ini satu-satunya rumah sakit yang belum dia datangi. Di saat yang sama, Maria tiba-tiba mengigau. Lucas mengira ibunya butuh minuman, jadi dia pergi untuk mengambil air. Henry terus berkeliling, padahal dia hanya terpisah jendela dengan Maria. Tetapi sayangnya Henry tidak tahu. Dengan insting seorang istri, Maria menyadari kehadiran Henry hanya dari bayangannya.
Tapi kondisinya yang lemah membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Lucas yang sedang mengambil air melihat Henry. Lucas langsung berteriak memanggil ayahnya, tetapi karena terlalu bising dan jarak jauh, Henry tidak mendengar suaranya. Lucas berusaha mengejar ayahnya keluar rumah sakit, tetapi dia kehilangan jejak. Lucas kemudian berteriak sekeras mungkin berharap ayahnya mendengar. Di saat yang sama, mobil yang membawa Thomas dan Simon singgah di sana. Simon yang sudah tidak bisa menahan diri turun untuk buang air kecil. Thomas yang panik pun ikut turun untuk mengikuti Simon. Selesai buang air kecil, mereka kembali naik ke mobil. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat mereka kenali. Saat melihat sekeliling, mereka pun melihat Lucas. Thomas dan Simon langsung turun lagi dari mobil. Mereka berdua lari sambil memanggil nama Lucas. Lucas akhirnya melihat kedua adiknya berlari ke arahnya. Mereka kemudian berpelukan bahagia karena bisa berkumpul kembali. Tidak jauh dari mereka, mobil yang ditumpangi Henry pun mogok. Henry merasakan keberadaan anak-anaknya. Dia lalu turun dari mobil dan saat itulah Henry melihat ketiga anaknya. Lucas yang pertama melihat ayahnya langsung berlari ke ayahnya dan diikuti oleh Thomas dan Simon. Teman Henry yang melihat hal itu memberitahu sopir bahwa mereka tidak perlu menunggu Henry lagi. Lucas! Let's go. No need to wait. Lucas kemudian memberitahu ayahnya bahwa ibunya berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Mereka berempat segera menuju ruangan tempat Maria dirawat. Maria sangat senang melihat keluarganya berkumpul kembali. Mengingat kondisinya yang lemah, Maria mengatakan kepada Henry bahwa mungkin dia akan meninggal. Henry menguatkan istrinya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan yakin Maria mampu melewati masa kritisnya. Tak lama kemudian, perawat datang untuk membawa Maria ke ruang operasi. Sambil menunggu hasilnya, Henry dan Lucas tampak cemas. Di depan ruang operasi, Maria bersebelahan dengan pasien lain yang juga akan dioperasi. Pasien itu berkata, dia akan bertahan sekuat tenaga demi melihat keluarganya kembali. Kata-kata tersebut memberikan Maria motivasi untuk berusaha yang terbaik demi kembali bersama keluarganya. Esok paginya, Henry memberitahu Lucas bahwa operasi Maria berjalan lancar. Perawatan Maria selanjutnya dilanjutkan di rumah sakit di Singapura yang biayanya akan ditanggung penuh oleh pihak asuransi. Di dalam pesawat, Lucas bercerita pada ibunya bahwa dia melihat Daniel sangat bahagia digendong oleh seseorang yang diyakini adalah ayah Daniel. Maria sangat bangga dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukan oleh Lucas. Setelah pesawat lepas landas, mereka melihat pemandangan dari atas. Semua tempat porak-poranda terkena gelombang tsunami. Henry dan keluarganya sangat bersyukur mereka masih bisa selamat. Bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan di dunia. Film ini mengajarkan tentang keteguhan hati dan semangat manusia yang tak terpatahkan dalam menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan, serta menunjukkan pentingnya kemanusiaan dan empati melalui aksi saling tolong-menolong di antara para penyintas bencana.